lagi dengan Kak Rudi di sini. Hari ini kita akan membahas tentang kimia pertemuan ke-6. Ya, materi-materinya masih berkaitan dengan persiapan UTBK. Ya, sambil kita semuanya berdoa semoga kita semuanya bisa beraktivitas secara normal biasa. Oke, melalui video ini Kakak akan mencoba menyampaikan berkaitan dengan ya materi-materi kimia kelas 10, 11, 12 yang dirangkum dalam persiapan UTBK ya. Kakak sudah siapkan 15 soal, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita bahas soal nomor 1 dulu ya. Nah, ini ada di pertemuan ke-6 di buku kuantum intensifnya. Nah, kakak baca soalnya. Yuk, suatu larutan dibuat dengan mencampurkan kalium klorida. Kalium klorida itu apa? Kalium klorida itu adalah kalium klorida itu adalah Cl ya, itu kalium klorida. Kemudian 0,5 mol magnesium klorida MgCl2 dalam 500 gram air ya. Massa KCl yang dicampurkan agar larutan membeku pada suhu yang sama. Ingat ya, membeku pada suhu yang sama dengan glukosa. Oke, ini cluenya. Yang ditanya adalah berapa sih massa dari si KCl-nya. Oke, berarti kalau melihat soal ini ada hubungannya sama apa? Bab sifat koligatif larutan. Oke, nah kalau bab sifat koligatif larutan yang jelas, kalau misalkan kakak bilang, kalau misalkan di sini ada delta, ya delta T itu kenaikan titik dirinya ya, karena dia bilang di sini adalah di sini membeku, berarti bukan kenaikan titik diri ya, salah. Kalau dia membeku berarti delta TF ya. Jadi delta TF si glukosa gitu ya harus sama dengan delta TF dari si campuran yaitu KCl ditambah dengan MgCl2. Nah, ini. Jadi ini nanti berlaku seperti ini. Nah, untuk mengisi ini delta TF itu kan sama dengan Kf kali M gitu kan? Berarti di sini kita tuliskan berarti Kf nanti dikalikan dengan M. M itu molalnya. Di sini juga sama, berarti Kf tapi ini campuran kan? KCl berarti M dari si KCl, oke, dikali dengan I dari KCl ditambah dengan M dari si MgCl2 dikali dengan I dari si MgCl2. Oke, kita cari satu-satu ya, berapa molalnya? Coba, kalau misalkan kita mencari molar, molar itu kan gram per ml dikali 1000 per larut gitu kan. Gramnya siapa? Kita cari yang glukosa dulu ya. Jadi ini glukosa dulu deh. Berapa kira-kira? Oke, 90. ml nya 180 dikali berapa? 1000 per larutnya 1000 ya, 1 kg. Coret habis, berarti ini setengah. Oke, ketemu. Sekarang kita coba cari M dari si KCl. Oke, MKCl itu berapa? M itu sama dengan gram per ml dikali 1000 per larutnya berapa nanti kan? Gramnya dicari kalau KCl ya. Ini KCl. ml nya 74 dikali 1000 per pelarutnya 500 ya. Pelarutnya 500 ini, 500 kg. Coret, berarti ini 2 ya, kalikan ke sini berarti ini 2x per 74. Ini KCl. Sekarang molar dari si MgCl2. Oke, berarti sama ya, gram per ml kali 1000 per mili pelarut. Gramnya berapa? Langsung aja gram per ml sama dengan mol ya. Berarti di sini 0,05 ya, nih mol, karena molar berarti per 0,5, berarti ini 0,5. Kenapa? Karena ini dibikin liter ya. Karena kali ini berarti kali ini kehapus, berarti ini kita bisa gunakan yang satunya lagi yaitu mol per kilogram. Molnya ada ini, coret ya, bisa coret, berarti ini tinggal 0,1 molar. Oke, nah sekarang coba deh kita lanjutkan, kita masukin ke sini. Oke, ini Kf, ini M nya setengah, ini Kf, ini M. M dari si KCl berapa tadi? KCl ini ya, berarti si KCl itu adalah 2x per 74. Oke, dikalikan I nya 2
ditambah si M nya itu adalah berapa itu? 0,1 ya, 0,1 dikali I nya 3. Ini yang beda. Udah, ini habis ya. Oke, ini setengah sama dengan ini 4x per 74 ditambah 0,3. Oke, berarti ini 0 setengah. Setengah itu 0,5 ya. 0,5 dikurangi 0,3 berarti ini 0,2. Ini 4x per 74. Sini ya. Berarti kalikan ke sini. Oke, berarti kalau langsung aja x itu sama dengan ini kali ini bagi ini. Jadi 74 kali 0,2 dibagi 4. Oke, berarti ini habis. Oke, ini tinggal 2. Berarti 74 dibagi 2, 4 bagi 2, 2, 70 bagi 2, 35, 35 tambah 2, 37, gitu ya. Berarti ini 3,7 gram. Oke, jadi pertanyaannya adalah berapa, gitu kan, yang tadi dimasukin KCl-nya yaitu 3,7 gram. Jadi urutannya pertama kita tentukan dulu, kita tentukan satu-satu, ini dulu, ya kan? Kemudian ini sampai sini, kemudian ini, ya. Terus setelah itu dimasukin ke sini, dihitung, mulai 3,7 gram. Ini berkaitan dengan bagaimana pertanyaan soal nomor 1. Oke, coba diulang lagi pelan-pelan dan difahami. Oke, ya coba. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya soal nomor 2, ya. Kakak baca dulu. Nilai energi pengionan. Energi pengionan itu energi energi pertama sampai kelima untuk unsur X. Lihat, golongan utama berturut-turut adalah, ya, kita ulang ya. Berarti di sini ada 509. Ini yang pertama. Kemudian 979. Ini yang kedua ya. Kemudian 300. Oke, ini yang ketiga. Kemudian 4400. Ini yang kelima. Keempat. Kemudian 570. Inilah yang ke-5. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion apa. Cara lihatnya begini, secara gampangnya ya, lihat aja ini kesini berapa kali gitu kan. Ini kalau kali 2, ya kan, nggak nyampe kan kali 2. Nah, kemudian ini kesini berapa kali? Kali 3, lebih dikit ya, kurang dikit lah, kali 3 kurang dikit. Berarti ini 3 lebih. Oke, ini kesini kali berapa? Kali 1, kali 2 udah kelebihan kan? Ini kali 2 juga kelebihan. Jadi perkaliannya tadi yang paling banyak di sini kan? Maka itu artinya sebenarnya ini sama ini itu dalam periode yang berbeda. Gitu sehingga kita harus tentukan ini adalah yang pertama, ini kulit yang kedua. Berarti ini langsung kita tuliskan X-nya ini plus 2 gitu. Karena ini dalam satu kulit, ini beda kulit. Nah, yang satu kulit inilah yang nanti akan dilepas, yang beda kulit nggak bisa dilepas. Begitu, jadi jawabannya X plus 2. Oke, paham ya? Ulang lagi nanti penjelasannya. Lanjut, sekarang soal nomor 3. Nah, materinya soal nomor 3 ini berkaitan dengan energi ket rata-rata. Ya, kakak baca soalnya ya. Energi ket rata-rata dari NBR, ya. Ini N, BR, FF, NF sama BR ada nilainya kan. Kemudian ditanya perubahan entalpi reaksi dari 2 NBR3 ditambah 3F2 menjadi 2 NF2 plus 3BR2 untuk 1 mol NF3. Untuk 1 mol ya. Artinya ini dalam kondisi 1 harusnya. Supaya ini 1, ini harus dibagi 2. Maka semuanya juga harus dibagi 2. Semuanya harus dibagi 2. Kenapa? Ya karena kita mintanya adalah 1 gitu. Supaya nyali-nyalinya juga nggak terlalu besar. Oke. Nah sekarang bagaimana kita bisa masukkan ya, mencari nilai delta H-nya ya energi ikat kiri kurang energi ikat kanan. Oke, itu semuanya udah tahu. Nah sekarang kita tinggal masukin angkanya. Oke, energi ikat kiri ini ya, karena ini 2 bagi 2 1 tinggal NBR. NBR totalnya ada 3 nih. N, BR-nya ada 3. 1, 2, 3. Jadi NBR ini kita kali 3. 3 kali 2, 4, 3 gitu kan. Ditambah berapa nih? 3/2 ya. 3/2 dikalikan F2. F2 berarti 159. Gini, ini kita turunin aja dulu, dikurangi totalnya. Begitu. Sampai sini paham ya? Lanjut. Sekarang tinggal dimasukin lagi. 2 bagi 2 habis.
NF itu 3 dikali 3-nya, karena NF-nya ada 3 dikali berapa itu angkanya 272 ya. 272 ditambah si angka BR-nya 3/2 dikali BR dengan BR 193. Oke, ini dikurungin. Nah, ini tinggal hitung sebenarnya kalau udah bisa. Oke. Yuk, sekarang 3 dikali 243 berapa? Ya. Oke, 729 ditambah 3/2 dikali 159. Coba dihitung pakai kalkulator ya. Kalau misalnya nggak ada ya hitung biasa aja. Oke, ini hasilnya adalah 238,5. Oke, dikurangi ini dikalikan 3 kali 272, berarti hasilnya adalah 816. Oke, tetap dikurungi aja dulu. Sebenarnya kalau ini dikurung nggak apa-apa ya. Kurungin aja dulu supaya tahu. Kemudian yang terakhir hasilnya adalah 1105 ya. 1105,5. Oke, ini tinggal dijumlahkan aja. Oke, kalau dijumlahkan hasilnya 967,5. Nanti dihitung, dikurangi. Nah, ini 816. Oh iya, sebentar, ini kayaknya terlalu gede ini. Salah nih hitungnya. Sebentar, 193 kali 329 itu oh iya 2289,5. Iya, karena itu 3 ya, 3 kali 3 99 itu nggak mungkin bulat dia. Oke, ini sudah dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini 800 ditambah 289 itu kemungkinan di 1105,5 ini supaya, nah ini dikurangi kan berarti hasilnya minus ya. Ini 1000 ini 138 hasilnya. Nah lihat ya, ini kan tadi tinggal hitung, nanti kalian hitung aja. Ini hasilnya adalah 7. Oke, nah di pilihan jawaban itu nggak ada minusnya, jadi nanti di hasilnya adalah minus 138. Oke, paham catatnya? Oke, selanjutnya soal nomor 4. Kadmium, ini kadmium ya, bukan, yang diendapkan di katoda dari proses elektrolisis larutan CD. Ini kadmium nih, kurangin. Ini adalah kadmium ya. CdCl2 MR-nya 183 dengan elektroda karbon ya, elektroda masanya adalah 22,4 gram. Air kadmium adalah 112. Ditanya muatan listrik yang digunakan dalam proses tersebut adalah, oke, yang ditanya adalah muatan listriknya, muatan listrik dalam satuan kolomnya ya. Kalau ditanya muatan listrik, pertama kalau ini buat elektrolisis kita harus tahu elektrolisis dulu ya. Jadi CdCl2 ini kalau di elektrolisis yang di katoda itu pasti Cd ya kan. Cd 2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cd, kadmium gitu kan, supaya kita tahu. Nah kemudian dia bilang kadmium yang didapatkan adalah 22,4 gram, berarti ini dong, ini adalah 22,4 gram. Kita cari aja molnya, dibagi dengan 112, ketemu dong molnya. Oke ya, ini kan 2,4, ini berarti 2 ya, dikali 10⁻1 atau 0,2 gitu kan. Yang ditanya adalah listrik atau kolom. Kolom itu nanti ekuivalen dengan si mol elektron. Sehingga kita harus tahu mol elektronnya berapa. Oh iya, kalau 1 0,2, kalau 2 ya 0,4 mol elektron gitu. Nah inilah yang perlu kita hitung. Jadi untuk mengetahui berapa kolomnya itu begini deh, kita lakukan perbandingan ya. Sebenarnya Faraday-nya itu tinggal kita hitung aja. Jadi molnya berapa ya kan, mol dikali dengan si Faraday itu 96,500. Faraday itu satunya kolom nanti ya kan. Kita lihat molnya berapa, molnya 0,4 dikali 96,500 gitu. Nah ini nanti kan kita tinggal hitung hasilnya berapa, yaitu 38. Ini satunya kolom biasanya, itulah hasilnya 38,38.600. Oke, paham? Catat ya. Jadi ulang lagi soal nomor 1, 2, 3 dan 4. Oke? Ya, kembali lagi.
Ya, kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Oke, kita baca dulu soalnya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol sukrosa dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,01 mol KM3 dan 0,01 mol MgNO3 ke dalam 500 gram air. Oke, kedua garam ini terdisosiasi sempurna dalam air. Ya, karena ini kan yang kedua. Perbandingan kenaikan titik didih larutan A terhadap kenaikan titik didih larutan B adalah berapa? Perbandingan kenaikan titik didih berarti delta TB dari si larutan A akan sebanding atau sama dengan delta TB dari larutan B. Ini kuncinya di sini. Kita tinggal breakdown. Jadi delta TB itu sama dengan KB dikali M. Molar ya. Molar itu mol per kilogram. Di sini juga sama KB, tetapi ini kan campuran. Berarti kita tulis dulu mol per kilogram dikalikan dengan I, gitu kan? Ditambah mol per kilogram dikali I. Oke, ini larutan pertama, ini larutan kedua. Larutan pertamanya siapa? Yaitu si KN3. Larutan keduanya siapa? Yaitu MgCl2. Ini larutan kedua, gitu ya. Ini larutan yang pertama, gitu ya. Lanjut. Sekarang kita masukin KB-nya coret dulu ya, sama. Molnya berapa? 0,01. Lanjutin ya, 0,01 dibagi 500 gram itu 0,5 kilo. Nah, mol larutan satunya adalah 0,01. 0,001 dibagi dengan 0,5 dikali I-nya KN3 itu I-nya 2. Ditambah berapa molnya? Larutan 2 0,01 dibagi dengan 0,5 dikali I. I-nya MgNO3 itu NO3 2 kali ketiga. Oke, udah tinggal hitung ini. Udah habis ya. Udah tinggal dikalikan 0,01 bisa 0,01. Udah ini kalikan 0,002 ditambah kalikan 0,003. Udah jadi 0,005 di sini 0,01 tambahin lah ya. Berarti coret, berarti ini 5, ini 10 bagi 5 1 banding 2. Jadi hasilnya adalah 2 banding 1. Jadi sangat mudah. Oke. Kita lanjutkan berikutnya di soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini kita coba lihat deh, ini babnya apa? Ini kayaknya babnya ini bab reaksi ya. Jadi bab reaksi ya. Baca dulu soalnya ya. Dalam wadah tertutup penguraian sulfuril klorida SO2 Cl2 menurut reaksi. Lihat reaksinya ya. Oke, ini adalah reaktan, ini produk. Mempunyai laju susah kayak lihat kodenya ini orde 1. Oke, pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah ditanya kalau di orde 1 pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, salah. Nilai yang pertama, laju reaksi akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Ingat, tanpa ada penambahan faktor-faktor laju reaksi, maka laju reaksi tidak akan berubah. Oke, berarti soal ini pasti salah. Nah, faktor-faktor laju reaksi itu apa aja ya? Volume, tekanan, gitu kan? Katalis, suhu, konsentrasi, luas permukaan, itulah semuanya itu berkaitan dengan faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi. Oke, yang B sekarang, laju reaksi menjadi lebih cepat jika volume dari besar. Nah, kalau volume dari besar maka laju reaksi lebih cepat. Itu jawabnya salah, gitu kan? Karena begini secara logiknya, kalau misalkan ada di dalam suatu ruangan 3x3 misalkan diisi 3 orang, iya kan? Sama ruangan 30x30 diisi 3 orang juga, apa yang terjadi? Ya kan, maka untuk interaksi yang ruangannya kecil dia interaksinya lebih cepat, gitu, karena lebih dekat. Tapi kalau yang 30x30 tadi interaksinya jauh, gitu kan? Nah, interaksi itu namanya laju reaksi. Itu tadi analoginya aja. Ya, jadi kalau ini salah. Oke. Kemudian konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju reaksi R. Nah, lihat deh, kalau misalkan konsentrasi SO2 di sebelah mana? Karena ke kiri. Oh, kanan kan? Produk berarti kalau produk bertambah, kalau reaktan berkurang gitu.
C. Oke. Nah, sekarang coba kakak bahas yang ini juga ya. Konsentrasi SO2 Cl2 sebelah kiri harusnya berkurang, bertambah, salah ya. Berarti ini salah. Oke. Kemudian satuan konsentrasi radioreaksika ya adalah M-1S1. Ini juga salah. Kenapa? Karena kalau dia ordenya adalah ord 1 itu 1/S. Gitu kan? Kalau ini biasanya ord 2 seperti ini. Kalau ord 0 itu S sama dengan M. C ya. Oke, berikutnya soal nomor 7 ya. Reaksi 2 butena dengan kalium permanganat panas menghasilkan 2 molekul asam asetat. Ini gampang ya. Jadi kalau reaksi seperti ini, kamu cukup lihat ini reaksinya dengan apa. Kalau dengan kalium 4 biasanya reaksinya adalah reaksi oksidasi. Ini kan kita jenis reaksinya kan. Ini reaksinya oksidasi. Oke, nah biasanya oksidasi itu selain kalium 4 biasanya menggunakan nih. Selain kalium 4 itu ada biasanya Cr27 atau CrO4. Nah, itu 3 reaksi atau reaktan yang dia biasa menggunakan dia oksidasi. Oke, jadi jawabannya oksidasi nih. Nanti lihat jawabannya nilainya adalah oksidasi. Oke. Yuk, berikutnya kita lanjutkan soal nomor 8. Kakak baca. Sebanyak 50 ml larutan KOH dicampurkan dengan 450 ml larutan asam asetat. K-nya 2 kali 10⁻⁵. Kedua larutan ini memiliki konsentrasi yang sama. Konsentrasinya sama ya. Ditanya pH larutan. Pasti basah-basah. Oke, kalau kayak gitu karena konsentrasinya sama kita simpulkan konsentrasinya sebesar X. Karena dia adalah asam basa, direaksikan kita campurkan berarti ya MNS itu udah pasti. Caranya bagaimana? Kita mulai ya. Kita jawabnya di sebelah kirinya. Berarti ada suatu senyawa, senyawanya itu KOH. Tuliskan di sini ditambah CH3COOH akan menjadi asam asetat CH3COOH ya, berarti akan menjadi CH3COOK ditambah 2O ya. Mula-mula terurai. Nah, sisa pasti kayak gini. Oke, kita masukin berapa mol KOH-nya kan? Nah, untuk mencari mol itu gini, mol KOH ya. Jadi mol itu M kali V. Jadi M-nya berapa, V-nya berapa gitu kan? M-nya dibilangnya sama, X-nya aja X gitu kan? V-nya adalah 50. Jadi ini adalah 50X gitu kan? Oke, sekarang mol dari si CH3COOH berapa? Ya M kali V. M-nya tadi kan X dikalikan V-nya 450. Berarti tinggal ini 450 X. Itu perkecil juga boleh, tapi biarin dulu aja. Oke, kita masukin sekarang. Masukin di sini. KOH-nya berapa? 50X. Kan? CH3COOH-nya berapa? 450X. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang ini nanti siapa yang akan menjadi pembatas? Caranya bagi aja dengan koefisien kira-kira yang harus dibuat siapa? Ya, nilainya lebih kecil. Yang lebih kecil itu yang ini. Berarti 50X ini 0, ini 50X, ini jadi 400X kurangi. Oke. Nah, sebelah kanan berarti ini 50 dong. 50X ini juga 50X. Berarti ini 50X, ini adalah 50X. X-nya ini semuanya satunya adalah mol. Oke, tinggal ditanya pH-nya berapa. Nah, ini komposisi apa? Kita harus tahu dulu. Yang bersisa adalah asam lemah, berarti buffer ya. Kalau buffer langsung aja, buffernya buffer asam, berarti H+ sama dengan Ka gitu kan, mol asam dibagi dengan mol dari si garam kali valensinya. Jumlah mol valensi itu jumlah asam lemah yang ada di dalam garam. K-nya lihat di situ, berarti 2 kali 10⁻⁵. Mol asamnya berapa? Ini kan 400. Oke, M-nya berapa? 50 gitu kan? Oke, ini ada X gitu ya, ini ada X-nya coret, ini coret. Oke, dan tinggal kita hitung angkanya. 40 bagi 5 8. Oke, 8 ini 16, berarti 16 kali 10⁻⁵. Oke, inilah nilai H+-nya. Jadi kalau langsung aja ya, pH-nya sama dengan min log 16 kali 10⁻⁵ sini ya. Berarti pH-nya ini akan sama dengan
5 min log 16 gitu. Ini jawabannya ya. Nah di pilihan log 16 kan nggak ada tuh, dipangkatin lagi 5 min log 12 itu adalah 2 pangkat 4 gitu. Jadi 5 min 4 log 2. Nah ini sama aja, ini juga betul, ini juga betul. Oke, tinggal cari pilihan yang benar yang mana. Berikutnya soal nomor 9 ya. Ini materinya tentang apa ya, sama kesetimbangan ya, tapi ini yang ditanya adalah kesetimbangan tekanan. Kita hitung ya. Kita baca dulu. Gas oksigen di fluida OF2 disintesis dari reaksi gas F2 dengan gas O2 menurut reaksi berikut. 2F2 plus O2 menjadi 2OF2. Dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan gas O2 diketahui masing-masing adalah 1 atm. Jika pada kesetimbangan tekanan total gas adalah 1,75 atm, ini tekanan totalnya ya, maka nilai Kp reaksi tersebut adalah. Oke, langkah pertamanya begini. Karena ini nilai kesetimbangan, kita cari dulu. Kita kerjakan di sebelah kirinya ya. Berarti 2F2 ditambah dengan O2 ini akan menjadi 2OF2 gitu. Setarakan, setara biasa menambah mulai sisa. Tapi yang kita masukin sekarang adalah tekanannya. Lihat, tekanan awalnya berapa? 1 kan? Tekanan ini juga 1 atm. Oke, kemudian saya pakai aja tekanannya. Nah, kemudian tekanan totalnya adalah 1,75, tapi kita nggak tahu berapa tekanannya yang bereaksi kan? Kita simbolin X, gitu kan? Sering kita bikin ini X, ini 2 supaya punya gambar. Berarti ini jadi 2X, gitu kan? Berarti di sini 2X, di sini 1 min X, gitu ATM, di sini 1 min 2X ATM, gitu kan? Udah, di mana ini dan ini kalau di total hasilnya adalah 1,75. Jadi 1 min 2X ditambah 1 min X ditambah 2X hasilnya 1,75. Nah ini tekanan total gitu. Kita coret, habis mana lagi? Habis 2, berarti di sini 2 min X sama dengan 1,75. Berarti min X sama dengan 1,75. Diapa ini dikurangi 2 gitu kan, jadi ini 0,25 tapi minus ya, ini kan berarti ini min X, coret gitu, jadi X nya sama dengan 0,25 atm. Dan ketemu nilai X nya, berarti kalau mau diganti ya ini diganti kali 2 berarti 0,5 sampai dikurangi 0,5 berarti 0,75, ini 0,5 gitu kan. Sekarang ditanya adalah Kp sebelah kirinya. Kp itu ya tekanan parsial dari si kanan, berarti OF2 dipangkati koefisiennya dibagi, ya kan? Tekanan parsial dari F2 pangkati koefisiennya dikali tekanan parsial dari O2 pangkati koefisiennya, koefisiennya 1. Nah, dari sini tinggal dimasukin tekanan parsialnya masing-masing. OF2 kan ini berarti 0,25 dikali 2 berarti 0,5 dipangkatin 2 dibagi nih 1 dikurangi 0,5 kan, pangkatin 2 berarti ini ada pangkatnya dikali 1 dikurangi 0,25 yaitu 0,75. Ini kan habis cuma 1 kan, jadi hasilnya 1/0,75 gitu ya. Kalau mau hitung ini 1,33 AT. Oke, begitu. Ya ini kali itu sebenarnya. Nah ini bisa dimasukin kalau diketahui ATM awal sama tekanan akhir gitu. Jadi kita hitung tekanan parsialnya tinggal kita masukkan. Oke, paham ya? Kalau belum paham ulang lagi soal nomor 9-nya. Caranya ada di sini. Ulang lagi sendiri. Kalau masih belum bisa lihat videonya. Oke, silakan coba. Oke, kita lanjutkan materinya. Masih sama ya, kita bahas tentang intensif 6. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10 sekarang. Sejumlah 100 gram senyawa elektrolit yang tidak menguap jika dilarutkan ke dalam 1 mol CCl4, berarti pelarutnya mempunyai tekanan uap 75 mm Hg. Berarti ini tekanan uapnya segini ya. Nah, tekanan uap CCl4 murni sama dengan segini, 100 mm Hg. Pernyataan yang benar adalah, berarti sebelum ke situ kita cari dulu, berarti P0 itu tekanan uap murninya
dari siapa? Dari si jajar 4, yaitu 100 mm Hg. Ya. Kemudian P-nya itu si larutannya berarti dia 75 mm Hg. Berarti deltanya berapa? Delta P-nya adalah P0 kurangi P, berarti 25 mm Hg. Oke. Sekarang kita baca pernyataannya. Pernyataan itu berhubungan ya, kalau 1 2 3 4 seperti ini. Coba kita lihat ya. Penurunan tekanan larutan sama dengan 25. Benar kan? Penurunan itu deltanya. Berarti benar ya. Kalau ini benar, 3 ini benar biasanya. Lihat 3 ya. Jika suhu dinaikkan, suhu naik, tekanan akan naik. Berarti harus di atas 75. Ya. Berarti ini benar. Nah, antara 2 dan 4 yang bisa kita kerjakan dulu mana? Oke, yang 4 dulu ya. Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih CCl4. Ingat ya, larutan itu yang mana? Larutan itu yang ini. Ini itu pelarutnya. Ini lebih rendah atau lebih tinggi? Iya kan? Nah, apa nih? Lebih rendah ya. Karena ini 100, ini 75. Dia bilangnya titik didih larutan lebih tinggi. Benar apa salah? Titik larutan itu. Larutan kan yang ini. Iya kan? Dia bilangnya adalah lebih tinggi. Berarti salah dong. Harusnya lebih rendah. Berarti ini salah. Oke, berarti kalau 4 salah dan kemungkinan nanti adalah 2. 2 ini bisa benar bisa salah. Oke, nah bagaimana cara lihatnya? Kita lihat fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,25. Fraksi mol zat terlarut. Bagaimana cara kita menghitung fraksi mol zat terlarut? Fraksi mol zat terlarut masih ingat ya, kakak tulis di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai XT ditambah XP, ini nanti hasilnya sama dengan 1. Nah, fraksinya adalah 0,25 fraksi mol zat terlarut. Berarti kalau misalkan nanti di sini 0,25, maka di sini adalah 0,75 supaya hasilnya sama dengan 1. Nah, fraksinya itu apa? Gitu kan, kita lihat fraksi itu adalah mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut atau mol total. Gitu kan? Nah, sekarang coba kita lihat mol terlarutnya berapa, gitu kan? Cara mencari mol terlarutnya dari mana gitu. Kita sudah tahu nih. Kalau misalkan kita hubungkan ke sini, maka kita sebenarnya punya nih. Iya kan? Kita punya misalkan delta P itu sama dengan ini tadi kan ya, delta P itu sama dengan XT dikali P0. Berarti XT itu sama dengan delta P dibagi P0. Delta P ini berapa? Delta P-nya tadi 25, P0-nya berapa? P0-nya adalah 100. Berarti ini adalah 1/4. Berarti kita sudah punya nih. XT-nya adalah 1/4. Benar nggak XT-nya 1/4? 0,25. Benar kan? Berarti ini benar. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Begitu. Paham? Oke. Kita lanjutkan. Soal nomor 11. Energi disosiasi Cl2 dan Br2 berturut-turut adalah 240 dan 190. Serta energi rata-ratanya adalah HCl-nya sekian, HBr-nya hasil sekian, HBr-nya sekian ya, 362. Ditanya 1 mol gas HCl. Ingat ya, 1 mol HCl yang ditanya. Sini dikasih tahunya adalah 2. Koefisiennya 2. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah gini. Delta H itu sama dengan, karena ini energi ikat rata-rata, maka energi ikat gitu kan, kiri itu si reaktan dikurangi energi ikat produk gitu. Iya kan? Kita tinggal masukin sebenarnya. Oke, karena ini tadi adalah misalkan 1, langsung kita bagi aja HBr. HBr itu ini kan, HBr itu berarti 36. 3, 6, 2. Kak, nggak dikali 2 enggak, karena langsung kita bagi aja. Oke, ditambah Cl2. Cl2 itu berapa tadi? Cl2 itu ini ya, 240 dikali setengah. Gitu. Kenapa? Karena ini dibagi setengah kan, baru dikurangi si HCl lagi. Iya kan? HCl-nya itu berapa ya? Diatanya HCl itu 428 ditambah setengah dari si Br2. Br2 itu 190. Gitu kan? Nah, ini. Dan nanti kalau dijumlahkan, ini hasilnya adalah minus
41. Oke, catat ya. Oke, siap, lanjutkan. Lanjut soal nomor 12. Sejumlah 0,0348 molar gas COCl2 dalam wadah tertutup dan temperatur tertentu mengalami geosimulus setimbang berikut. Jika pada keadaan setimbang terdapat gas CO sebanyak 0,0232 molar, maka harga KC-nya berapa? Oke, ini KC ya, KC itu kanan bagi kiri, tapi kita harus tahu dulu siapa yang sisa. Berarti reaksinya adalah COCl2 menjadi CO ditambah Cl2. Mula-mula terurai sisa kayak gini dulu. Kita masukin nilainya berapa? Konsentrasi ClO 0,0348. Oke, kemudian gas CO nya timbangannya di sini ya. CO nya 0,0232. Berarti ini belum ada, berarti ini 0,0232 sama ya, 0,0232 ini juga sama 0,0232. Oke. Kemudian di sini berapa? Koefisiennya sama 0,0232. Di sini dikurangi ya. Berarti 8 kurang 2 6, 4 kurang 3 1 1 0. Nah. Oke, kalau sudah ketemu baru dihitung KC-nya. Jadi KC itu sama dengan produk konsentrasinya CO ditambah konsentrasinya Cl2 dibagi konsentrasi dari si CO Cl2. Oke, sampai sini paham ya? Jadi CO Cl2 CO Cl2 tinggal kita masukin aja nilainya berapa nanti. Oke, kita masukin satu-satu. Oke, CO nya berapa? Kita bikin koma ya. Berarti ini jadi 232 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian di sini juga sama 232 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 116 kali 10 pangkat 1 2 3 4 minus 4. Oke. Udah. Ini nanti tinggal dihitung ya. Jadi hasilnya adalah 464 kali 10 pangkat minus 4 atau 4,64 kali 10 pangkat minus 2. Inilah hasil KC-nya. Oke, tinggal dihitung gitu. Oke, bisa coba ulang lagi 10, 11, 12, catat, sampai lagi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Oksidasi sikloheksanol dengan K2CR2O7 menghasilkan apa? Nih, sikloheksanol ya. Siklo itu begini deh. 1 heksa 6 ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, heksanol berarti ada apa di sini? Bebas gimana aja. Ini namanya sikloheksanol. Ini kalau nanti anggaplah oksidasi yang tuliskan berubah gitu kan, maka kan jadi apa gitu. Nah hasilnya itu ingatlah ya, kalau alkohol itu dioksidasi jadi apa? Nah hubungannya ke situ. Jadi alkohol itu hubungannya sama apa kalau dioksidasi? Nah habis itu ini. Jadi ini kita masuk alkohol apa? Primer, sekunder, atau tersier. Oke. Jadi ini kan C-nya hanya ada berapa? Hanya ada satu ya. Berarti ini adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder kalau dioksidasi jadi ke keton. Makanya ini langsung aja jadi keton. Keton itu nah ini. Iya kan? Kita cari aja keton. Ini hasilnya keton. Ini salah ya. Salah. Heksanon. Nah, ini keton bisa juga. Non juga bisa. Tapi ini kan yang siklo kan. Yang siklo cuma satu. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Jadi hasilnya adalah sikloheksanol. Oke, bisa? Oke, kita lanjut soal nomor 14. Larutan NaCl memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan titik beku air murni akibat yang ditimbulkan dengan adanya partikel NaCl dalam air. Jadi kalau misalkan ini ada air, ya, air, anggaplah ini air 100 ml. Kemudian di sini juga ada air sama ya 100 ml tapi ditambahkan dengan NaCl misalkan 10 gram gitu kan. Artinya ini pelarut, ini larutan gitu ya. Ini pelarut, ini larutan. Nah sekarang kalau dibayangkan sama-sama dididih dengan suhu 100, maka yang mendidih duluan itu adalah yang air murni. Yang ini agak lebih lama karena ada partikel zat terlarut di sini. Nah coba kita baca ya pilihannya. Interaksi antar molekul air semakin kuat. Tidak, interaksi molekul dengan air sama aja di sini sama di sini. Ya, berarti salah, artinya sama aja. Oke, kalau satu salah 3 kita cek.
jumlah molekul air berkurang? Enggak, molekul air tetap sama ya, berarti ini juga sama. Kemudian yang dua, penurunan tekanan uap air. Penurunan tekanan uap air maksudnya gini, tekanan uap air itu turun gitu ya. Penurunan tekanan uap air kan. Kalau misalkan di sini tekanan uap itu, kalau tekanan uap lautan, iya pasti dia lebih rendah daripada air, tapi air nggak turun, ya tetap. Kemudian yang keempat, pergerakan molekul air menjadi terhalang. Kalau misalkan air tanpa ada NaCl-nya, maka air bergerak bebas. Tapi kalau misalkan ada NaCl-nya, maka air itu akan terhalang pergerakannya untuk menguap, sehingga yang menguap akan lebih sedikit sehingga tekanannya lebih kecil ya. Jadi ini betul. Jadi jawabannya 4 aja di sini. Oke, sudah. Kemudian lanjut soal nomor 15. Lemak dan minyak adalah triglycerida. Benar ya, antara lemak dan minyak itu hampir mirip ya. Lemak itu bentuk wujud padatnya, minyak itu cairnya. Sebab hidrolisis lemak dan minyak dapat menghasilkan gliserol dan asam karboksilat rantai panjang. Benar. Jadi lemak itu kalau dihidrolisis itu akan jadi gliserol dan asam karboksilat rantai panjang sesuai dengan banyaknya rantai di minyak itu sendiri gitu. Ya, jadi ini betul, ini juga betul, dan ini berhubungan. Jadi jawabannya di sini adalah A. Ya, itu nomor 15. Oke, paham? Gampang kan? Jadi semua yang sudah kita jalankan nomor 1 sampai nomor 15 nanti kamu review lagi supaya nanti video kalian benar-benar lebih mantap. Oke, see you. Salam juara.